Iki, Mbak. Oke, siap. Siap. Aku harus bagaimana ini, Aku Mbak? ya enggak, aku cuman kan bertanya. Soalnya saya itu kan ini, Mbak. Kemarin itu kan tambah kontrak, mencari solusi sebenarnya. Apa ya? Saya itu kan dijanjikan mau dikasih uang long service kan. Ternyata hari Sabtu kemarin uang long service itu sudah dibahas. Uang long service kamu itu berapa katanya? Kalau 4 kontrak sekitaran 24 lebih, aku bilangnya begitu sama majikan. Oh iya, bilangnya begitu. Lah terus kan saya sendiri mengira setelah ini, karena bulan 11 kan katanya mau tanda tangan kan gitu. Saya kira bulan 11 tanda tangan ini saya dikasih, karena sudah banyak yang saya obrolkan sama majikan. Ternyata setelah tanda tangan saya nggak dikasih, seolah-olah kayaknya nggak ada apa-apa gitu. Jadi sepatah kata pun habis tanda tangan itu ya langsung saya nggak dikasih gitu, nggak dikasih apa-apa juga. Dari kan itu nggak ada omongan apa-apa gitu. Begitu. Kira-kira ada solusi nggak? Oh, artinya ini majikan ingkar janji sama sampean. Iya, kalau menurut aku ya dibohongin gitu. Oke. Sekarang yang harus saya sampaikan, situasi dan keadaan untuk sampean bisa dapat long service itu bagaimana, itu yang sampean harus ngerti. Iya. Sampean sudah ngerti apa belum? Belum. Nah, makanya saya kasih ngerti dulu. Itu karena itu pijakan awal. Gimana? Untuk menerima long service itu yang pertama, sampean sudah kerja lebih dari 5 tahun. Itu persyaratan pertama, lebih dari 5 tahun. 5 tahun berarti 2 kontrak setengah. Nah, lebih 5 tahun. Sampean akan menerima long service term and kondisi. Sampean akan menerima long service bila yang pertama, ya kan? Yang pertama adalah majikan tidak membutuhkan sampean. Ya. Tidak membutuhkan sampean itu lantaran yang pertama nggak bisa relocation, pergi ke luar negeri, tidak tinggal lagi di Hongkong. Intinya majikan udah nggak pakai. Ya nggak pakai itu banyak banget alasannya. Apapun alasannya, kalau majikan udah nggak pakai, yang meminta boleh. majikan, bukan sampean. Kalau kita karena kondisi kita sakit, ada surat sakit dari rumah sakit, yang membuat kita nggak bisa kerja. Terus yang kedua, karena kita sudah expire umur 65, masa pensiun. Oh wis. Itu kalau dari faktor kita. Kalau dari faktor majikan nggak butuh kita. Selama majikan masih butuh kita dan kita masih di bawah 65 dan kita tidak sakit, tidak ada surat sakit, maka majikan tidak berhak memberikan long service. Tidak punya kewajiban untuk memberikan long service. Nah, kasusnya sampean ini memang majikan nggak harusnya ngasih. Tapi kan ini janji kan. Iya, dari awal udah ada perjanjian. Nah, sudah awal ada perjanjian, tapi dia mengingkari janji. Kita juga nggak bisa berbuat apa-apa kalau itu, Mbak. Kan di kontenku juga banyak majikan ingkar janji. Kan ada juga long service mengingkari janji, itu ada. Di kontenku ada banyak. Makanya itu yang jadi pembelajaran. Nah, sekarang sampean sudah terjadi. Harusnya pada saat tanda tangan yang ketiga, kalau kita mau dapat, iya. Dengerin saya ngomong dulu ya, jangan dipotong. Oke. Kalau sampean mau dapat long service, tanda tangan kedua mau ketiga, sampean minta dulu. Kalau enggak, ganti. Aku mau ganti majikan. Tanda tangan ketiga enggak perlu minta, kasih. Walaupun sudah 5 tahun, walaupun masih 4 tahun, belum 5 tahun. Kalau dia bilang enggak mau, ya sudah. Kalau enggak mau saya enggak apa-apa, aku cari majikan yang lain. Kamu nggak ngasih long service loh. Dalam peraturan kan 4 tahun, ya sudah nggak apa-apa. Kamu nggak mau kasih nggak apa-apa. Aku juga nggak nambah, gitu aja.
Kan kuat-kuatan kalau memang niat Iya, dan itu tujuan sampean ke masalahnya. long service, ya. Niat dan tujuan Hmm. sampean ke long service. Daripada di paha pengen iki kan ngelundas. Sampean Iya, ngomongnya aku merasa kan dibohongi. sampean ngomongnya aku kan sudah kontrak keempat. Kalau sampean ngomong sama aku kontrak kedua, aku pasti kayak gitu ngomongnya. Kalau Iya, yang itu diharapin masalahnya long kurang service. informasi. Enggak kurang diinformasi. Intinya begini, sampean legowo. Ya, sampean legowo. Kalau mereka nggak mau ngasih. Jadi, aku ngerti, sampean jadi langsung bad mood kan. Terus rasanya nyambut gawe gak semangat. Ya. Iya, karena ini apa? Iya, itu depresi karena sampean ngarep-ngarep betul apa yang dinamakan Pekerjaannya nggak sesuai kontrak soalnya dari awal. Nah, Bukan dari awal sih, setelah corona ini datang, terus pekerjaan itu kan nggak sesuai kontrak. wani ora laporan nang lebor. Nah, Nek kerjaan gak sesuai kontrak sampean jalani. nah itu masalahnya wis kadung Mas. Enggak, Mas wis kadung ya enggak apa-apa. Kalau dalam kontrak sampean sekarang yang terjadi apa, yang sampean kerjakan apa, wani enggak? Gak sesuai kontraknya apa sih? Enggak sesuai kontraknya apa? Kontraknya tulisannya piye, sampean piye? Kontraknya dulu kan aku jaga nenek, cuman berdua sama nenek kan. Tertera ya, tertera. Di kontraknya tertera ya. Jaga 2 nenek. Satu Iya. rumah berapa orang? Bukan 2 nenek, jaga 1 nenek. Aku cuman berdua sama nenek. Oke. Terus Di kontrak? Iya, di kontrak. Oke, ya wes. Terus bantu di rumah majikan anaknya nenek yang perempuan itu sebelah rumah. Itu dulu agent kalau ngomong itu. Terus? Nah, terus kesini kan nggak ada masalah, lancar lah. Terus setelah corona datang ini, anaknya nenek yang cowok 2 itu kan punya istri, semuanya punya istri. Nah, terus dia itu pulang ke sini gitu. Nah, pulang ke sini kan dia sampai saat ini tuh udah nggak mau pulang ke tempatnya sendiri di China sana. Oke. Itu ya, kalau aku ngomong sama majikan, aku sudah sering ngomong sama majikan, aku kerja 2 rumah itu nggak boleh. Kamu tahu ini kan? Aku bilang itu. Tapi nggak apa-apa, ini agent kan yang ngasih. Aku bilang itu. Nah, terus agent itu juga ganti. Agent yang dulu itu nggak ada. Yang waktu aku pertama masuk ke agent itu, agentnya nggak ada. Orangnya yang nggak ada, agentnya masih. Itu. Apa ya, ibaratnya aku nih sudah kayak terperangkap itu loh Mas Sandro. Melayu loh, Mbak. Sik. Jare kon ngrungokno sik, dengerin dia dulu. Aku sudah kayaknya aku ini kan kayak sudah terperangkap itu. Apa ya? Aku di sini itu dikasih kebebasan. Nah, terus akunya itu yang saya harapkan dari dulu itu ya long service itu. Andaikan long service itu nggak ada, ya mungkin kalau aku nggak dijanjiin, mungkin aku nggak akan nambah dari dulu, sudah pergi gitu loh. Tapi berhubung dia, oh ya saya kasih, pokoknya saya kasih lah tuh sama dia. Setiap mau tanda tangan kontrak itu aku ngomong. Dan kalaupun enggak ini, dia itu kadang-kadang ngomong sendiri gitu loh, ngomongin masalah uang, masalah gaji kamu hari ini mau naik loh, ini long service kamu ini mau ini loh, itu biasanya dia itu seperti itu. Jadinya aku itu kayak gimana ya, semangat. Kayak berharapnya beneran semangat, ya udahlah. Daripada kontak ganti nanti takutnya ini lagi. Karena aku yang dulu kan aku di PHK itu sudah kan 2 kali gitu loh. Jadi kalau saya itu pindah-pindah lagi takutnya gimana gitu. Terus ya udahlah jalanin aja di sini, toh dia ngasih long service gitu loh. Tapi ternyata endingnya ya seperti ini gitu loh. Makanya aku nanya,
Mas Andro ini ada solusi enggak ya gitu. Kalau aku beri kontrak gimana ya gitu. Oke, kita satu-satu yang bahas. Yang ya, tapi yang sampean tanyakan dulu kita yang jawab. Karena aku punya banyak bahasan ini. Dari cerita sampean aku punya banyak bahasan. Oke. Kalau break kontrak bisa nggak ganti majikan terus tunggu visa di Indonesia kan? Pertanyaan sampean itu kan? Ya. Bisa banget. Sudah selesai kontrak berapa sampai 4 toh. Bisa banget itu, kecil. Makanya sampean istirahat di rumah. Tapi kan kontrak baru ini loh, masalahnya kan kontrak. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sampean tinggal kapan mau break, kalau perlu cari majikan dulu tanda tangan, habis itu break. Kalau sampean ini ya, kalau sampean nuruti ego, ngamuk. Nah, nek nuruti. Iya. Dengerin. Aku iso nuruti jahatnya hati dan perasaan ego aku iso. Terus aku iso juga supaya sampean damai dengan diri sampean sendiri. Loh, dua hal yang bisa saya berikan sama sampean. Nanti tinggal sampean mau pilih yang mana. Kalau sampean sakit hati, ya kan. Sampean kerja gajian tanggal berapa, ya kan. Sampean kerja gajian tanggal berapa, sampean sudah cari majikan, ya kan. Cari majikan cimeng tanda tangan. Begitu sampean gajian, kue kabeh koyo taek. Ki bayaranmu tak balekno, biek. Tapi barangnya kabeh sampean cepakno. Ya. Oke. Sampean bisa itu sakit hati, tapi dampaknya. Nah, ini dampaknya. Ya, enggak boleh. Enggak boleh kan aku ngomong enggak ada dampaknya. Saya harus bilang. Dampaknya dia akan menulis rekor. Tapi bagi saya, dengerin dulu. Tapi bagi saya, walaupun mereka menulis rekor, sampean kan pulang Indonesia. Enggak ada masalah. Dan sampean pernah finish 4 kontrak. Itu enggak ada masalah. Walaupun ini baru. Intinya 3 kontrak sampean sudah berjuang di situ kan oke. Itu resikonya. 4 kontrak ini yang kontrak yang kelima. Nah ya kan sudah 4 kontrak itu wis catatan sampean bagus. Kontrak kelima nggak masalah. Ya itu kalau nuruti ego dan sakit hati. Caranya kayak gitu, bayaran balekno kabeh, kowe taek entut goreng wis aku ngalih. Tak cap hari ini juga semuanya, telepon polisi ya kan. Telepon polisi suruh jadi saksi, barangnya suruh ngecek. Ya, barangnya suruh ngecek bahwa pastikan saya keluar rumah sini, kalian tidak ada yang lapor polisi kalau saya mencuri barang kalian. Polisi datengin telepon. Wow, keren itu. Sampean metu loro ati, polisi moro. Ngecek barangnya sampean. Barang sampean wis dicap ya kan, wis disiap-siap, taruh di depannya suruh bongkar mereka. Sampean cateti nomor polisi nang sebelah kanan. Kan gak enek jenenge, tapi enek nomere. Sampean iling-iling sampean cateti nomere. Tulis nang HP. Jadi dia yang akan jadi saksi. Nah itu nek sampean marah ya, hari itu keluar dengan emosi, dengan apa hati yang panas. Itu satu. Yang kedua nih aku bilang di dalam kontrak itu kan ada cuman sampean sama bubu. Sampean cek lagi ya, sekali lagi aku gak ngecek kontrak sampean, sing ngecek sampean dhewe. Sampean cerita soalnya nang aku, ya. Sampean cek. Iya, memang itu kontraknya. Ya wes sampean cek, nek bener memang dan di situ ada banyak orang. Buktikan dengan video atau dengan foto. Pokoknya sampean punya data untuk membuktikan. Hari biasa sampean lapor ke labor bahwa ini kontrak isinya cuma 2 orang, tapi di situ setiap harinya isinya ada 7. Sehingga saya harus melayani 7 orang. Piye? Kemtima labor. Nah, sampean takoke nang labor begitu. Wis, labor akan nyurati, ya. Ya, begitu. Labor nyurati, kontrakmu sakmene, aku dilapori sama cecemu ngene-ngene, piye iki? Nah, dari situ kan sampean yang guyu selalu aja santai. Wong sampean juga sudah siap. Wis ngejak perang kok, ngejak ribut kok. Kowe sing ngejak ribut disian kok. Gak ngekeki aku long servis, aku wis kadung arep-arep. Yo tak gawe rusuh pisan. Wow, aku paling seneng Mbak nek ngejak tukaran wong. Bener enggak? Ngono. Jadi kalau itu yang aman. Kalau sampean sama labor itu sampean aman lapore. Labor akan ngasih surat ke dia.
sampean akan diceluk. Lah ya iki bener enggak kontrake sakmene? Terus kowe ngongkon aku kerja nang kene isin nang kene wong 8, wong 7, wong 6. Kowe bener apa ora? Ya gelem ya ayo. Aku tetep lapor, aku duwe bukti. Nang labor. Jadi labor jadi penengah. Intinya ujung-ujungnya kan sampean bakal bubar toh sama dia. Tapi kan bubarnya mau smooth atau mau keras, mau ekstrim kan sampean sing milih. Iya, aku ngasih opsi. Nek sampean jadi menungso sing legowo, ikhlas, ya berdamai dengan hati, sampean break dengan baik dan benar, one man notice, sampean cari majikan, tanda tangan majikan, sampean pulang Indonesia nunggu visa, tenang. Wis. Pilihan ada di sampean. Oh, akeh to pilihan karo aku. Pilihan ngomong ambek aku akeh. Iya, oke. Jelas dong. Matur suwun. Betul. Lho iya no. Tenang cek wayu kinyis-kinyis sik profile karo pacare ngene. Anakku. Mosok? Iku anakku. Ngapusi iki anake? Oh, anake ayu-ayu, anak barep, anak wedok ngono ya. Anak wedok sing cilik, sing lanang anak barep. Oh, anaknya ayu-ayu, sugih sampeyan. Mantap. Alhamdulillah. Jadi itu ya. Ya, iku aku cari solusi iki bingung. Aku kok tadi itu lihat apa ya, lihat YouTube itu, YouTube-nya sampean itu kok ada nomornya itu. Terus aku simpan. Siap. Ya. Jadi oke, kita balik lagi ya. Sudah punya pandangan kan sampean? Sudah, kalau pandangan. Sudah. Nah, satu lagi Mas Andro ini ya. Kita selesaikan dulu. Kayak apa ya? Agent diganti tanpa sepengetahuan saya kan, itu nggak masalah. Nggak ada masalah Mbak agent itu. Agent itu gak aslinya wong gak kanggu. Nek sampean ambek majikan wis kelar beres iku aslinya gak kanggu. Dan agent pun nek wis mari nampa dhuwit sampean ngeluh model apa ae mumet ndase, tetep gak gelem ngurusi. Wis mari urusane agent iku kontrak dhek nampa dhuwit majikan kau tim sae. Kalau agentnya ada perjanjian sama majikane 3 bulan arek iki gak apik kowe tak ijoli arek liya, baru dari 3 bulan itu sampean dipuk-puk. Ojo sampai break, ojo sampai bubar, ojo sampai ngalih. Majikan iki agent itu karakternya begitu, Mbak. Nah, nek aku yo gak, nek aku gak selesai potongan yo ojo, utangmu tambah bobrok engko. Nek aku berharap nek sing non, tapi nek sing wis XX kan no problem, saulan metu, seminggu gak kerasan mencetat yo mencetat to. Intine nek wis mari finish iku gak ngreken, Mbak. Mau break, mau interminute no problem. Tapi nek gurung sampai finish maksudku gitu loh. Yang ganti agent itu kan majikan. Enggak ada masalah. Oh, enggak masalah. Enggak ada masalah. Sampai tiba-tiba gak gelem sama agent iku, sampean agentnya ambek aku cocok gak ambek majikan, majikan gak cocok rego ya wis ngalih lo, ya gak masalah. Gak masalah. Untuk mengajukan agent itu boleh siapa aja. Tapi nek dia butuh ambek majikan iku ya paling enggak manut, kan gitu ceritanya. Jadi kayak gitu, Mbak. Jadi sudah punya pandangan setelah telepon saya, sudah punya gambaran, ya kan? Aku iso gambarannya itu yo ingin nge-break gambarannya. Iya, cuman kan cara untuk nge-breaknya tadi loh. Visa itu bisa turun apa enggak? Nah, bisa. Cara nge-breaknya itu yang kurang paham. Bisa, kalau bisa turun nambah enggak, saya make sure lah bisa sampean ora tau nyolong kok. Ora tau nyolong nang Waehong kan, ora tau nyolong nang Paken Shop. Apa nyolong perhiasan majikan. Oleh iya. Mentang kontrak udah finish yo goleki aku tak golekno majikan sing apik, sing jos gandos. Kok bingung. Enggak ada kalau rekod ke situ enggak ada. Cuman kan ini, soalnya aku kan enggak tahu libur. Nah kemarin njaluk libur ben resek, njaluk libur ben minggu aku saiki prei ngono. Lah, gak pokoke prei aku resign. Gak pokoke prei lapor. Labor kenek neh, direkam sampai njaluk prei terus gak iso. Kowe gak oleh prei, laporno labor neh, kenek neh dhek wis kenek pasal tok intine. Tapi sampean kudu duwe rekamane. Makane nang HP-ne sampean iku didelok recorder.
kemarin itu kan aku kan minta libur. Terus? Aku sekarang itu mau minta libur. Terus dia bilang, terus kenapa kamu kok minta libur? Loh, aku itu setiap hari Minggu aku minta libur. Loh, terus kenapa kamu seperti itu? Loh, aku itu bosen loh. Aku itu nggak boleh loh nggak libur. Nah, aku tuh direkam bosen di nggak? rumah. Aku ini Direkam ya nggak? itu masalahnya nggak direkam. Nah, ya wis masalah tok sampean berarti. Lanjut. Lanjut. Makane rekaman. Lah sekarang aja buktikno gak iso libur. Nek ade gak duwe buktine rekaman terus piye jal ngomong karo lebur? Kem kae kong apa? Hah? Kakean ngomongnya. Kemtoye kong. Kemtoye kong. Apa? Omong bohong apa? Kong Taiwan. Kong Taiwan lah, ngono Mbak. Kudu direkam, Mbak. Aku ambek sithik-sithik gak ngerti sing ngerti bojoku. Jadi nek ngejak rusak aku iki pinter, Mbak. Ngejak rusak iki pinter nek aku. Heeh, sing tapi nek ngejak apik iki kan aku duduk wong apik ngono. Aku gak gelem ngaku wong apik, Mbak. Tapi nek sampean aku sing serius sing pertama iku mang. Piye? Saya gaji jebret dibalik nang majikan. Wis, dino iki aku metu. Polisi. Terus dino iki aku metu. Tak balik nang iku sing sira aku sing itu. Atau ekstrim tapi medeni siap gak siap ndredeg wis Intinya gaji jangan dikirim Indonesia semua, sampean harus pegang. Intinya itu. Dan akhirnya sampean keluar hari itu juga, kan dia tetap nukokno tiket sampean. Dalam 2 minggu tiket gak dikasih lapor lebor. Tiket tetap sampean jatah tiket ya. Jatah tiket sampean mulai enek ya kan. Terus mareng ngono uang 100. Gak apa-apa ngalih. Terus segala urusan semuanya kita selesaikan di di agent atau sampean nang agent, sampean telepon agentnya ya kan. Sampean telepon agentnya, sampean nang agent nunggu IDE teko. Uang jangan diserahkan ke agent sebelum dia datang. Dia harus datang, dia harus tahu, dia harus tanda tangan, dia nerima duit dari sampean harus bawa berkas kertasnya kwitansi. Kalau enggak, kwitansi ini apa itu, Mas? Kwitansi apa? Yo kalau sampean menyerahkan uangnya di agent, nek menyerahkan uangnya di rumah polisi tadi saksinya. Paham nggak? Gitu ya. Suruh menjadi saksi polisinya. Pak polisi, gue jadi saksiku ya. Hari ini aku metu dan aku bayari gaji ki 1 bulan gaji ke majikan. Ngono. Nanti urusan tiketku dan semuanya, kita lapor ke agent. Aku akan nunggu di agent tiketmu atau mbok kirim ke aku tiket sama uang 100 sebagai perjalanan. Nah ngomong, Pak polisi ya, jadi saksinya tolong dicatat. Hari ini tanggal sekian, saya selesai kontrak bersama majikan ini. Ngono polisi yang jadi saksine. Wis kuat iku nek saksine polisi. Wow, genah sampean. Wedi dek moro-moro kene polisi. Wah, sampean wis siap. Hari gajian wis aja kaken mumek nang jero omah, wis mbok adahi koper kabeh. Wis bener-bener iku jenenge ready, siap. Wong aku kowe macam-macam karo aku ayo tak sikat ndasmu. Mbok pikir aku wedi karo kowe. Oh, nek aku ngomongnya ngono. Tuh nek kita pakai ekstrim. Nek enggak ekstrim tadi laporan ke lebor. Yang terakhir lagi ya keluar dengan cara baik-baik, one man notice, sampean enggak kehilangan apapun kan gitu. Wis sampean pilih pokoknya 3 hal. Oke? Iya. Oke, siap. Nek cek bingung meneh sampean telepon meneh. Loh kok guyu? Halo? Kok guyu sih? Ya ngono lah. Kebenarannya bingung. Wis pencerahan kan? Wis iso kan? Gak usah khawatir. Umur piro sih sampean? Umur tuwa yang piro? Wis 45 kurang 44. Oke, wong X kok. Ombe adem enak. Enggak sih niku, sing teh nang gelas iku lho. Sekitar 45-an. Nah, cek pengen nang Hongkong apa mulai? Apa piye? Iya, saya pengen. Oh ya wis golek majikan. Iku lho sing nang gelas Fuyan. Kopiku. Yo njaluk rene kok. Iki lho. Njaluk kopine kok mau medhit kuwi dadi bojo.
nang konten iki Mbak, biasa royokan kopi. Iya, gak apa-apa. Wes itu ya. Siapa kira-kira? Tapi Apa meneh? sama nih kan aja nih sama Oh yo duwe no. Yes. Ini aja nih sampean. Aku tak rono. Minggu aku prank. Boleh ketemu bojoku. Bojoku bisa ditemui Gimana minggu. itu? Kos BB. Yo tak kesana. Aku daerah mana? Kos WP Kos daerah BB mana? XCC MTR lu. Proses kok Buyan. Oke enggak? Hah? Soalnya ada temanku mau cari majikan. Nanti tak bawa ke sana. Sungguh agentku kok aku kok pokoknya belajar. Halo? Bisa? Sampean kesini lah Mbak. Soalnya ada temanku mau cari majikan. Nanti tak bawa ke sana. Boleh. Finish kontrak. Siap. Laksanakan. XCC. XCC. Sampean telepon dulu ya. XCC daerah mana? Jam 11. Ya, XCC kan lapar. MTR begitu Kak sampean keluar ya, keluar. Pokoknya keluar MTR itu jangan yang ke arah exit E. Jangan, tapi yang berlawanan. Belok E ke kiri. Nek madhep dalane belok E ke kiri. Kalau ke exit E belok E ke kanan. Sampean ke kiri sing ngelewati terowongan. Ya, terus? Wes, sampai C nanti telepon saya. Oh, oke. Nanti kita ke sana insyaallah. Dan sebelum berangkat WA dulu. Sampai dibales baru sampean berangkat. Jadi jangan berangkat sebelum ada balesan dari WA. Engko wedine sampean wis kadung budal, akune cek durung melek. Oh, begitu. Oke, siap. Oke? Oke, siap. Wis aman? Wis, matur suwun. Wis lega? Wis lega, ketemune akeh. Heeh, wis gak untup-untup nang ndase abot. Wis, Kak. Ya wis. Ya wis nek ngono wis cukup Ya wis, selesai. matur suwun. Sehat selalu ya. Sampai ketemu. Kabar-kabar pokoknya. Amin. Nggih. Sehat selalu Mbak matur sembah nuwun. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman semuanya. Nah, ingat ya, sekali lagi keputusan bukan pada saya. Saya hanya bisa memberikan alternatif jawaban. Alternatif jawaban emosi, erosi, kobong, males, ngamuk karo jawaban-jawaban sing smooth, sing lemah lembut, sing apa jenenge, sing gak ngari geger. Oke. Jadi sekali lagi seperti itu. Terima kasih sudah nelpon, mudah-mudahan ada pencerahan dan ada solusi buat sampean. Yang jelas rezeki selalu ada buat sampean semuanya Mbak yang sabar, yang baik hati, yang jujur, yang ikhlas, berbesar hati kok baik hati. Yang sabar, berbesar hati, ikhlas menerima, Gusti Allah pasti akan memberikan gantinya. Kalau saya hakul yakin setiap apa yang hilang dari kita itu sebenarnya bukan karena siapapun atau bukan karena orang lain, karena mungkin ada sesuatu yang di dalam diri kita tidak kita harusnya dikeluarkan, nggak kita keluarkan. Jadi saya meyakini itu, jadi supaya dalam hati dan diri saya kalau kehilangan apapun saya nggak bingung, nggak mumet. Begitu saja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Bye.